Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang penyerbukan dan pembuahan. Untuk mempertahankan jenisnya dari kepunahan, seperti makhluk hidup yang lain, tumbuhan berbiji melakukan proses perkembangbiakan melalui biji. Sebagian besar tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan berbunga. Bagaimanakah tumbuhan berbunga menghasilkan biji? Melalui media pembelajaran ini, Anda akan mempelajari struktur bunga beserta proses reproduksinya menjadi biji. Struktur bunga. Di dalam bunga, kita akan bisa mengetahui struktur bunga berikut ini. Kita lihat, untuk bagian ini disebut dengan kepala sari, yang mana menghasilkan serbuk sari. Ketika matang, kepala sari terbuka melepaskan butir serbuk sari. Dan bagian ini disebut dengan tangkai putik, yang menghubungkan kepala putik dan bakal buah. Adapun bagian ini disebut dengan bakal buah, yang merupakan organ berongga yang mengandung satu atau beberapa bakal biji. Setelah pembuahan, biasanya membentuk buah. Dan bagian ini disebut dasar bunga, yang menyangga bagian bunga lainnya. Adapun bagian ini disebut dengan bakal biji. Setelah pembuahan, bakal biji membentuk biji. Dan bagian ini disebut daun mahkota, seringkali berwarna-warni dan berbau harum. Dan bagian ini disebut tangkai sari, yang menghubungkan kepala sari dan bunga lain. Serta bagian ini disebut kepala putik. Bagian atas putik menerima dan menahan serbuk sari. Perlu dicatat dan diketahui di sini bahwa tidak semua bunga memiliki bagian yang lengkap. Bunga yang memiliki kelopak atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen, dan putik atau karpel disebut bunga lengkap atau sempurna. Adapun bunga yang tidak memiliki salah satu dari keempat bagian tersebut disebut bunga tak lengkap. Hal inilah yang menyebabkan tidak semua bunga menghasilkan biji. Kita lanjutkan. Di dalam struktur bunga, di sini kita bisa mengetahui ada bagian yang disebut dengan butir serbuk sari. Kita lihat bagian-bagiannya. Ini adalah bagian yang disebut eksin atau dinding luar serbuk sari. Dan ini adalah bagian yang disebut intin, dinding dalam serbuk sari. Ini disebut dengan gamet atau sel kelamin jantan. Adapun ini disebut sel vegetatif, yang berfungsi mengontrol pertumbuhan tabung serbuk sari pada waktu pembuahan. Adapun ini disebut inti sel vegetatif. Serta ini disebut dengan tingkap atau aperture, bagian berbentuk pori atau alur eksin yang tipis. Dan pada bagian ini kita bisa lihat, ini adalah bagian disebut bakal buah. Ini bakal biji. Ini antipoda. Dan bagian ini inti kutub atau nukleus, yang berperan terhadap pembentukan cadangan makanan. Adapun ini disebut gamet betina atau oosfir. Dan ini disebut sinergit, dua sel yang mengelilingi oosfir. Ini kantong embrio. Dan ini adalah mikrofil. Kita saksikan animasi penyerbukan.
lebah hingga pada bunga. Beberapa butir serbuk sari menempel pada kaki lebah. Beberapa butir serbuk sari yang menempel pada kaki lebah jatuh di atas kepala putik. Butir sari pada kepala putik berkecambah. Sel vegetatif mengarahkan perpanjangan bulur atau tabung serbuk sari. Sel reproduksi membelah menjadi 2 gamet jantan. Buluh serbuk sari memanjang di dalam tangkai putik, masuk ke kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan isinya, yaitu 2 gamet jantan, dan terjadilah pembuahan ganda. 1 gamet jantan berfusi dengan inti kutub membentuk jaringan cadangan makanan yang disebut endosperma. 1 gamet jantan yang lain berfusi dengan oosfer membentuk zigot, sel yang akan menghasilkan embrio tumbuhan yang akan datang. Dan ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam penyerbukan dan pembuahan. Anda bisa melihat dan membacanya satu persatu. Kita lanjutkan. Ini adalah bagian dari simulasi soal atau latihan. Kita coba kerjakan. Bagian yang ditunjuk anak panah disebut dengan kepala sari. Lanjut. Bagian yang ditunjuk anak panah disebut dengan kepala putik. Lanjutkan. Bagian yang ditunjuk anak panah disebut tangkai putik. Lanjutkan. Bagian yang ditunjuk anak panah disebut tangkai sari. Lanjutkan. Bagian yang ditunjuk anak panah disebut mahkota daun. Lanjutkan. Bagian yang ditunjuk anak panah disebut antipoda. Oh, salah. Oosfer. Oh, salah juga. Tabung serbuk sari, itu yang benar. Lanjutkan. Bagian yang disebut bagian yang ditunjuk anak panah disebut sinergit. Iya, benar sekali. Lanjutkan. Oh, salah. Iya, antipoda. Iya, benar sekali. Demikian simulasi media pembelajaran penyerbukan dan pembuahan. Media pembelajaran ini file aslinya dibuat oleh Bapak M. Mursyid PW. Terima kasih Pak Mursyid. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.